Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ika Berdiati, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Jakarta, lembaga yang selalu unggul dan profesional. Teman pendidikan, saatnya kita belajar dengan semangat dan hebat. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin pada madrasah atau sering kita singkat menjadi P5 PPRA atau P5 P2RA. Teman pendidik, mengapa proyek ini disebut proyek penguatan? Seperti kita maklumi bersama bahwa sebetulnya di dalam sistem pendidikan nasional kita ini kita sedang mengembangkan karakter-karakter pada peserta didik kita. Ini kita bisa rasakan pada saat kita mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita coba ingat kembali bahwa di kurikulum 2013 kita bisa mengimplementasikan KI 1, KI 2. KI 1 itu kompetensi inti sikap spiritual. Dan KI 2 adalah kompetensi inti sikap sosial. Yang ketika kita implementasinya tentunya ini ingin mengembangkan karakter-karakter pada siswa, mengembangkan sikap-sikap yang baik pada siswa. Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan karakter pada pembelajaran abad 21. Itu juga ingin mengembangkan karakter-karakter pada peserta didik kita. Nah, di kurikulum Merdeka tentu saja ini menjadi kita kembangkan dengan masif melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin pada madrasah. Di sekolah, di bawah naungan Kemendikbudristek, maka proyeknya hanya penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah, ditambah dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, sesuai dengan visi misinya Kementerian Agama. Nah, mari kita simak kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ini perlu kita kembangkan di madrasah-madrasah kita. Teman pendidik, kita tahu bahwa sebagai seorang pendidik, kita dinaungi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan kita, yang salah satunya tentang tujuan pendidikan nasional, yang kira-kira berbunyi seperti ini. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau karakter. Jadi membentuk watak itu merupakan fungsi pendidikan nasional kita, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab di dalam dunia pendidikan kita, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pada kurikulum sebelumnya, tujuan pendidikan nasional ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kita tahu bahwa SKL ini dicapai sepanjang anak belajar di satuan pendidikan. Misalnya di SDMI 6 tahun, di SMP MTS 3 tahun, di SMA, MAK, SMK menjadi 3 tahun ya. Kemudian SKL menjadi orientasi pengembangan standar pendidikan. Misalnya
standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan seterusnya. Orientasi pengembangannya adalah standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka, kita diamanahkan untuk mengembangkan visi pendidikan nasional yang bunyinya mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Ya, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, sehingga nanti menjadi profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa? Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang nanti uraian ini menjadi dimensi-dimensi atau nilai-nilai pada P5. Ya, jadi kalau di Dikbud hanya mengimplementasikan dimensi-dimensi P5. Nah, di madrasah sesuai dengan visi Kementerian Agama, maka pengembangan karakter-karakter tadi melalui proyek-proyek tadi dikembangkan nilai-nilai PPRA atau Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin melalui 10 nilai-nilainya. Ya, nanti akan dibahas melalui video-video yang berikutnya. Kemudian pengembangan profil pelajar Pancasila dan tujuan dan misi dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan yang juga pada madrasah. Nah, ini juga menjadi orientasi pengembangan standar yang lainnya, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Nah, teman pendidik, mindset profil pelajar Pancasila dikembangkan melalui implementasi proyek-proyek yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan di madrasah ditambah dengan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin pada proses-proses pembelajaran pada pengembangan di kelas-kelas, sehingga implementasinya menjadi penguatan proyek profil Pancasila tadi, ya, agar anaknya menjadi anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila. Mari kita simak berikutnya. Bagaimana kita mengetahui tentang pengembangan P5 dan P2RA tadi? Nah, tentu saja Kemendikbud memberikan rambu-rambu, ya. Kita bisa melihat, mempelajari regulasinya pada Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Kemudian kalau di Kementerian Agama kita punya Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada Keputusan Kepala Beskap Kementerian Dikbudristek nomor 009/H/KR 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, yang lebih implementatif lagi, kita bisa lihat bagaimana pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan Lil Alamin ini melalui panduan pengembangannya, ya. Jadi Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah, Dirjen Pendis mengeluarkan panduan pengembangan tentang proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin. Teman-teman pendidik bisa mengelaborasi pengetahuan pemahamannya melalui pedoman ini. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud tentang pelajar Pancasila itu sendiri? Yaitu perwujudan pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, jadi mendunia, tapi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi orientasinya, berpikirnya global, kemudian dia mengimplementasikan perilaku atau sikap atau karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian teman-teman, apa itu pelajar rahmatan lil alamin? Ya, kalau kita baca dalam pedoman dalam undang-undangnya, pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, serta beragama secara moderat, ya sesuai dengan visi misi Kementerian Agama. Lalu teman-teman dirumuskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini kita bisa lihat naskah ini di dalam panduan tadi, ya, panduan pengembangan. Yang selanjutnya disebut profil pelajar, ya, profil pelajar Pancasila tentu saja. Merupakan pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Nah, kemudian selanjutnya profil pelajar juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir. Antara lain, mereka harus bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, problem solving, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan. Kemudian, apa itu project? Tadi kalau mindsetnya sudah dijelaskan di atas, kemudian di sini kita lihat definisi project. Project P5 dan PPRA adalah project kontekstual yang disesuai dengan keadaan siswa, sekeliling siswa gitu, bersifat kontekstual, berbasis pada permasalahan di lingkungan madrasahnya, untuk menguatkan berbagai kompetensi tadi, ya, ada dimensi, ada nilai-nilai P2RA dalam profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Yang tadi ada 6 P5 dimensinya dan ada 10 nilai PPRA-nya. Kita lanjut teman-teman. Jadi apa tujuan kita mengembangkan P5 dan P2RA? Mari kita elaborasi. Jadi teman-teman, tujuan PPRA yang merupakan suatu petualangan investigasi. Berarti nanti ada berpikir kritis, kreatif gitu ya, dengan pendampingan guru terhadap suatu hal yang menarik minat peserta didik untuk mencari tahu. Jadi anak tidak diberitahu tapi mencari tahu. Ya, tadi berdasarkan masalah-masalah yang kontekstual. Kemudian tujuan yang kedua adalah kegiatan proyek memberikan kesempatan peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Jadi tidak dicekoki saja, tidak diberikan saja, tapi peserta didik mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya yang tadi bersifat kontekstual. Kemudian berikutnya, pembelajaran yang kontekstual akan membantu kepekaan pelajar akan kondisi lingkungan dan masyarakat yang akhirnya membangun kompetensi global yang dibutuhkan pada kompetensi di abad 21, ya, menyongsong abad 21, termasuk untuk menguatkan pembangunan yang berkelanjutan, ya, atau sustainable development. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah tujuan P5 dan PPRA, peserta didik mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Nanti dikembangkan menjadi tema-tema, ya, dalam proyeknya. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab
isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan profil pelajar diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungannya, lingkungan di sekitarnya dengan memberikan solusi atau pemecahan masalah. Sehingga anak nanti bisa berpikir kritis, bisa gotong royong, bisa bekerja sama, diimplementasikan dalam proses mereka melakukan proyek-proyek. Nah, di dalam implementasinya teman-teman, tentu saja di madrasah, proyek penguatan pelajar Pancasila dan proyek Rahmatan lil Alamin akan selalu beririsan karena proyek pelajar Pancasila dan proyek pelajar Rahmatan lil Alamin bukan berbeda proyek, tapi proyeknya tetap satu ya, yang merupakan kegiatan kurikuler berupa anak melakukan proyek-proyek tertentu sesuai dengan tema atau subtopik. Nah, karena kan di dalam struktur kurikulum kita kenal ada intrakurikuler, bagaimana kita mengembangkan mapel-mapel, sehingga nanti ini juga bisa menjadi penguatan bagaimana mereka melakukan proyek P5 dan PPRA. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat, juga menjadi penguatan bagi pengembangan proyek P5 dan PPRA. Jadi kalau misalnya di proyek penguatan P5, kita tadi mengembangkan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi kreatif, ada dimensi bernalar kritis, ada dimensi mandiri, ada dimensi bergotong royong, ada berdimensi berkebinekaan global. Kemudian ini secara bersamaan anak juga guru juga bisa mengembangkan nilai-nilai pada pelajar Rahmatan lil Alamin yang ada 10 tadi ya. Kemudian ini dikembangkan secara bersamaan, terintegrasi dalam proses mereka melakukan proyek-proyek di dalam implementasinya. Nah, apa itu proyek? Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah dan mengimplementasikan suatu tema yang nanti temanya sudah ditentukan. Yang menantang ya, proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya, bayangkan siswa-siswa dari mulai SD, MI dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah harus mampu melakukan nilai-nilai seperti ini nih, mengembangkan bagaimana cara melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan karya atau produk atau berupa aksi. Ya, kalau misalnya berupa produk tuh nanti hasilnya misalnya kerajinan tangan. Kalau aksi berarti misalnya nanti bagaimana mereka manggung, menari, membuat drama, begitu ya. Atau aksi-aksi yang lain ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi ada konsep-konsep, tetap ada konsep matematik, konsep berbahasa, konsep bagaimana ada fikih mungkin di dalam pembelajaran proyeknya ya. Jadi tetap ada konsep disiplin ilmu dalam mapel, dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar ya. Kemudian teman pendidik, bagaimana pelaksanaan proyek di dalam implementasinya di madrasah. Jadi proyek kita tahu merupakan
kegiatan kokurikuler, ya. Kegiatannya disebut kokurikuler. Jadi kalau dalam struktur kurikulum Merdeka ada intra yang berhubungan dengan mata pelajaran, ada ekstra yang mengembangkan bakat dan minat potensi peserta didik, ada kegiatan kokurikuler berupa proyek. Juga dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler atau ekstrakurikuler, bertujuan menguatkan karakter, profil pelajar Pancasila, dan profil rahmatan lil alamin. Kemudian dilakukan bisa secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktunya, disesuaikan dengan kemampuan madrasah atau disesuaikan dengan satuan pendidikan, ya, lingkungan peserta didik, lingkungan atau kemampuan guru, kemampuan sekolah, kemampuan madrasah. Satuan pendidikan dapat bersinergi dengan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Contohnya, misalnya di madrasah itu ditengarai di sebelahnya ada dinas perikanan, ya. Jadi ini suatu pengalaman di madrasah. Jadi madrasah bisa bekerja sama dengan dinas perikanan untuk mengembangkan tema-tema, misalnya ada bangunlah jiwa raganya, ada kewirausahaan dengan dinas perikanan, sehingga bisa bersinergi dengan satuan-satuan pendidikan. Di Kalimantan misalnya banyak sekali kelapa sawit, kemudian bisa mengembangkan proyeknya, bersinergi dengan masyarakat pengebun atau kebun kelapa sawit, ya, yang menggarap kebun kelapa sawit. Jadi bisa melibatkan atau bersinergi dengan masyarakat dan dunia kerja, teman-teman. Nah, jadi di dalam prosesnya mengimplementasikan proyek, kita diintegrasikan, tidak masing-masing, tidak ada proyek P5 sendiri, tidak ada proyek PPRA sendiri, ya. Jadi keduanya berintegrasi dalam sebuah di dalam implementasinya menjadi sebuah proyek. Jadi kalau kita ingat bahwa proyek walaupun menghasilkan karya, menghasilkan produk, menghasilkan aksi, tapi titik tekannya adalah pengembangan karakter teman-teman pendidik, ya. Kita tahu pengembangan proyek ini tadi ada penanaman 6 dimensi dan menanamkan 10 nilai-nilai PPRA. Teman-teman, kalau kita lihat dimensi yang tadi turun dari visi pendidikan nasional adalah dimensi P5, ya. Dimensi P5 ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan satu lagi ada kreatif. Kemudian kalau PPRA ada nilai berkeadaban, keteladanan, kewargaan, dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis, dan inovatif. Jadi teman-teman, dalam implementasinya nanti, proyek-proyek ini akan diintegrasikan dengan mengembangkan nilai-nilai ini. Tentu saja tidak bersamaan. Dalam satu proyek kita mengembangkan ke-6 dimensi dan ke-10 nilai PPRA. Tetapi kita bisa sesuaikan. Misalnya satu tema hanya bisa mengembangkan misalnya gotong royong dan kreatif saja. Dikembangkannya dimensi gotong royong dan kreatif. Kemudian di dalam nilai PPRA-nya yang mau dikembangkannya adalah musyawarah dan toleransi, dinamis dan inovatif. Ya, jadi dipilih nilai-nilainya sesuai dengan kompetensi atau tema yang akan diusung, teman-teman, ya. Begitu sedikit mindset tentang bagaimana mengembangkan P5, P2RA pada madrasah. Nanti kita elaborasi bagaimana dimensi, elemen, dan sub-elemen tema
pada video berikutnya. Salam pendidikan hebat. Semoga teman-teman pendidik selalu hebat, selalu semangat dalam belajar, sehingga menjadi pendidik-pendidik yang mulia. Insya Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat memproduksi anak-anak bangsa ini yang berkarakter. Salam hebat, insya Allah kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.